Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Rahmat selaku Wakakurikulum di SMK Bistek yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua, dan kepada rekan-rekan saya Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMK Bistek ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Di sini sebelum saya mau mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengikuti guru penggerak, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Nanti dibilang cakep ya Bapak Ibu ya. Oke. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi ini dengan bahagia. Oke, sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, sebelum kita langsung memasuki ke presentasi saya. Silahkan Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMK Bistek ini berdiri dan mengikuti gerakan yang ada di video ini. Yuk, silakan yuk kita sama-sama yuk. Capek ya, menghilangkan capek ya, kita olahraga terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah.
hari ini saya ingin diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru hebat. Saya sudah mengikuti kurang lebih 2 bulan mendapatkan ilmu di sana, dan di sini saya sudah mempelajari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum itu saya sudah mempelajari tentang yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu saya juga mempelajari tentang visi dan peran guru penggerak, dan juga bagaimana cara kita membuat visi sekolah. Bapak Ibu guru hebat ya. Pada modul 1.4 ini saya membahas tentang budaya positif. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini biasanya kita seorang guru ini selalu menuntut siswa, betul nggak? Ya, kita selalu menuntut siswa. Mungkin Bapak Ibu guru hebat sudah ingat dengan pengalaman cara guru kita yang lama mengajar kita. Dulu ya, kita mempelajari tentang budaya positif, tentang bagaimana cara guru kita yang terdahulu itu mengajari kita. Biasanya kalau kita tidak membuat PR, tidak hafal, langsung dibubuhkan, langsung menggunakan mistar ataupun dicubit di bagian sininya atau di bagian sininya. Ya, saya juga pada waktu itu sudah pernah mengalami hal seperti itu. Nah, ternyata setelah saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu tidak bagus, Bu, Bapak. Ya, karena kita di sini kita harus menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Nah, disinilah kita harus mempelajari tentang bagaimana cara kita menghadapi siswa. Karena siswa itu harusnya ada filosofi dalam Ki Hajar Dewantara itu tentang menghamba pada murid. Maksud menghamba pada murid itu bukan kita menghamba, itu bukan. Ya, kita memberi kebebasan kepada siswa kita, karena setiap karakter siswa itu pasti berbeda. Ya, belum tentu Ibu Leni ini pintar tentang akademik. Ya, dia mungkin ada yang lebih bagus lagi, mungkin keterampilannya. Nah, di situ tugas kita sebagai seorang guru itu menggali potensi siswa, mencari siswa itu apa potensinya. Ya, makanya di sini kita mempelajari bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagaimana cara kita memodifikasi cara kita mengajar kepada siswa. Nah, untuk budaya positif ini, ya, saya konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, harus berdiferensiasi. Jadi kita itu melihat kebutuhan siswa. Tidak semua siswa itu bisa, Bapak Ibu. Ya, karena karakter anak itu beda-beda. Mungkin dia akademiknya lebih lebih pintar, lebih bagus akademiknya. Mungkin ada juga yang keterampilannya juga yang lebih bagus, gitu. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui. Makanya kita diajarkan bagaimana cara kita menghadapi siswa. Yaitu kita diajarkan bagaimana psikologi, ya, menghadapi siswa yang tidak mau menurut kita, yang tidak mendengarkan kita dan yang lainnya. Dan juga siswa sekarang ini tidak bisa kita memberikan pelajaran itu monoton, Bapak Ibu. Ya, kita harus ada metode-metode yang baru. Ya, harus kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, makanya kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Jadi di sini kita membahas yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka.
gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Nah, itu lagunya Bapak. Jadi kita sebagai guru itu harus hafal dengan profil pelajar Pancasila, karena nanti kita kan akan melakukan kelima di sekolah kita. Kalau kita tidak hafal dengan yang itu, profil pelajar Pancasila, bagaimana kita menerapkan nilai-nilainya itu kepada siswa kita? Ya kan? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Otomatis kita semua beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ya. Nah, itulah posisi guru untuk mempelajari bagaimana cara kita mengajari siswa, bagaimana dia itu berakhlak mulia, beriman, ya, berkebinekaan global. Mereka tahu tentang filosofi negara kita, memahami, ya, bergotong royong. Kita mengajarkan siswa itu bagaimana bergotong royong. Kadang siswa kita ini karena heboh dengan yang namanya handphone, dia tidak peduli dengan sesama. Ya, nah di sini kita dituntut siswa itu harus bisa bergotong royong. Ya, terus itu mandiri. Nah, siswa itu dituntut juga mandiri. Kenapa? Karena siswa ini dikit-dikit mak, dikit-dikit mbak, ya. Nah, kita ini bagaimana menjadi seorang guru membuat siswa itu mandiri. Ya, yang selama ini terfokus dengan orang tuanya, ya, biasanya dia tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, kita sebagai guru ini memberitahu kepada siswa, mengajarkan kepada siswa bahwa mandiri itu sangat penting. Ya, kreatif itu sangat penting, ya. Karena apa? Siswa sekarang ini harus kreatif karena kita ini digadang-gadangkan dengan yang namanya teknologi tinggi, ya enggak? Ya. Nah, teknologi ini kalau kita tidak mengikuti teknologi tersebut, bagaimana kita akan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah luar? Nah, di situ bagaimana cara kita menggali kreativitas siswa. Terus bengalan kritis. Bengalan kritis ini kadang siswa itu sudah tahu itu salah, tetapi dia hanya diam saja. Nah, bagaimana cara kita menimbulkan, ya, agar siswa itu tahu, paham bahwa Bu itu salah. Kita harus menimbulkan bagaimana caranya siswa itu benar. Nah, itulah yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Biasanya kita mendapatkan pengajaran itu yang monoton. Guru hanya menjelaskan saja, sudah menjelaskan langsung dikasih tugas, selesai. Ya, padahal itu masih banyak sekali tugas seorang guru itu. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini memang kurikulum merdeka ini dituntut agar kita ini sebagai guru ini juga harus kreatif juga, harus menolak kritis juga, harus juga bisa mengimbangi teknologi zaman sekarang ini. Karena kalau kita tidak mengimbangi teknologi, bagaimana kita mau bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain? Ya, contoh di sekolah-sekolah lain kita sudah menggunakan ujian itu sudah menggunakan handphone, Bapak Ibu. Ya, nah sudah jarang yang menggunakan manual. Semuanya itu menggunakan handphone semua. Nah, di sini saya sangat berantusias untuk mengajarkan memberikan ilmu kepada Bapak Ibu guru Abang, ya. Sama-sama kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menggunakan Google Form, Canva. Kalau seandainya kita mau quizzes, mau misalnya memberikan kuis kepada siswa, mungkin Bapak Ibu belum tahu ya dengan yang namanya aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, harusnya kita seorang guru itu harus mengetahui semua itu, Bapak Ibu guru hebat. Ya, kenapa? Karena siswa itu sekarang ini tidak bisa lagi kita hanya menjelaskan monoton seperti itu. Ya, kita diselingi yang namanya ice breaking kayak gitu. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu, tentang profil pelajar Pancasila? Kita lanjut ya. Oke, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi teori kontrol ini ada 4, ya, yaitu ilusi guru mengontrol siswa. Nah, di sini kita tidak bisa, Bapak Ibu, harus mengontrol siswa itu tidak bisa. Kita harus menuntut siswa itu tidak bisa. Siswa itu mempunyai pikiran sendiri loh. Ya, kita tidak bisa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, nggak bisa seperti itu. Karena dia sudah ada pemikiran sendiri. Kita hanya memberikan nasihat, ya,
ya kita amankan dia gitu. Nah terus semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya maksud dari sini dia ini tidak semua apa yang kita berikan nasional itu tuh tidak semuanya positif menurut dia. Menurut kita bagus, ya misalnya mak kamu jangan seperti ini, menurut kita bagus, belum tentu diambil oleh anak tersebut. Nah gitu bapak ibu, ya. Terus yang terakhir yaitu mengkritik. Nah mengkritik itu tidak boleh sama sekali bapak ibu, karena itu mengedamkan rasa apa namanya itu yang percaya dirinya. Siswa itu tidak bisa kita kritik, ya meskipun kita mengkritik itu kita harus memberikan nasihat, kita kasih ilustrasi, ya akan dampak apa yang akan dia dapatkan. Jadi kalau kita mengkritik itu dengan hal yang bagus, kalau bahasanya itu dengan hal-hal yang memang sesuai dengan dia. Jadi kita ini kan sudah tahu kondisi anak tersebut. Jadi kalau anak itu kita langsung kamu ini jangan seperti ini itu tidak bisa bapak ibu hebat, ya. Jadi kita itu panggil dulu, misalnya Andini kesini dulu, ya bapak atau ibu ada yang mau diomongkan, kita sepikan dulu, ya kita ajak dulu ke ruangan kita, ya. Nah baru kita jelaskan, kita kasih pertanyaan pemantik bapak ibu hebat, ya pertanyaan pemantik itu ya seperti ini, apa, kenapa kamu melakukan hal seperti itu, ya kita harus tahu dulu, gali dulu apa yang dia rasakan. Jadi kita nggak langsung serta-merta kita menyalahkan anak itu, kita harus tahu dulu alasannya apa. Nah itulah yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita sebagai guru ini ada sebuah cerita loh bapak ibu guru hebat ya. Ada kasus dari ponakan saya itu kalau dengan orang tuanya agak membantah, tetapi kalau dengan gurunya dia itu apa namanya itu menurut sekali. Jadi kalau misalnya gurunya bilang dia ikutin apapun itu, meskipun dia dibully oleh siswanya, oleh kawannya, ya dia tidak mau, nanti takut gurunya marah. Nah bagaimana cara kita membuat ya anak itu tidak seperti itu, ya itu kasus keponakan saya seperti itu bapak ibu hebat. Jadi dia itu tidak mau membalas temannya, karena apa? Takut karena nanti gurunya marah. Jadi di sini kita bisa mengontrol siswa itu. Siswa itu lebih mengikuti, lebih memahami, lebih apa namanya itu mengikuti omongan gurunya dibandingkan orang tuanya. Orang tuanya itu diikuti tetapi tidak sepenuhnya seperti kita seorang guru ini. Contoh saja seorang guru ini tidak bisa mendidik anaknya. Dia dileskan. Kenapa? Karena dia beda. Ajaran orang tua dengan anak itu berbeda. Ya, anak kalau seandainya dengan guru itu pasti berbeda bapak ibu. Ya, jadi dia lebih mendengarkan guru itu. Jadi kita ini bisa mengontrol. Nah, bagaimana cara bapak ibu guru hebat itu mengontrol siswa itu? Jadi hilangkan miskonsepsi teori kontrol itu. Ya, jangan pernah yang namanya mengontrol siswa itu boleh, tetapi jangan terlalu memaksakan. Karena setiap siswa itu pasti mempunyai pendapat sendiri, ada kesadaran dirinya. Ya, terus kita tidak bisa memaksakan siswa tersebut. Oke. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lanjutkan lagi, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realita stimulus responnya, ya. Kita itu sama. Kita mengatakan kita semua itu sama. Ternyata tidak bapak ibu guru hebat. Kita pasti berbeda. Pak Hana pintar tentang kejuruan, belum tentu saya tidak bisa. Tidak semuanya sama. Meskipun kita sama-sama seorang guru, sudah mempelajari, sudah kuliah, mendapatkan ilmu, tetapi semuanya itu berbeda. Ya. Kalau siswa melihatnya guru itu sama, ya, tuh. Terus semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Ya, contoh Pak Ahmad misalnya melihat Ibu Si ini cantik, misalnya. Belum tentu Pak Abiyadi, ya kan? Tidak semuanya itu sama gitu ya. Iya, pasti berbeda. Setiap orang pasti mempunyai tipe yang berbeda ya. Kita lanjut saja ya Pak.
mengikuti pandangan saya bahwa Pak Rahmat itu ganteng, baik hati, ini. Tidak semua kan? Pasti berbeda seperti itu. Itu adalah contoh. Jadi pandangan orang itu pasti berbeda. Ya, kita juga tidak bisa membuat pandangannya Bu Sri itu sama seperti pandangan saya. Begitu juga Pak Rahmat. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, terus juga kita perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang-kala Bapak Ibu ya, kita melihat siswa itu tuh, wih, anak ini bandel sekali, nakal sekali, tapi kita nggak tahu ada apa yang menyebabkan anak itu bermasalah sekali. Ya. Kita harus lihat dulu, tidak serta-merta kita harus kamu salah, kamu ini, meskipun dia biar memang di kelas. Jadi kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi dia seperti itu. Ya. Setiap orang pasti mempunyai atau memiliki tujuan yang berbeda. Ya. Tidak semua siswa itu ya kalau menurut misal, kata Pak Holik si Andini ini baik dengan saya, ya. Terus ada lagi Pak Rahmat bilang Andini ini nggak baik dengan saya. Ya. Nah, kita lihat, kita cermati dulu kenapa anak itu seperti ini. Ya, kita pahami dulu. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kadang-kala kita ini biasanya orang, apalagi yang sudah dewasa, maaf ngomongnya senior kita, kadang-kala dia itu merasa dia mempunyai banyak pengalaman, dia bisa mengontrol semuanya. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Karena kita ini semuanya itu oke, dia berpengalaman, dia sudah senior, tetapi setiap orang mempunyai sisi penglihatannya berbeda, pengalamannya berbeda. Ya. Jadi setiap orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Tuh. Ya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini kadang-kadang kita melihat siswa kita itu, saya ini gagal sekali ya, saya tidak bisa. Kadang-kadang Bapak Ibu, serius saya pernah, ini pengalaman saya ya Bapak Ibu, hebat ya. Di sekolah saya di sana itu ada siswa yang maaf ngomongnya itu anak jalanan. Ya. Anak jalanan, dia itu selalu minder dengan temannya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi permasalahan itu? Ya, gurulah yang bisa menasehati anak-anaknya. Ya, dia merasa gagal. Kenapa? Yang lainnya itu alhamdulillahnya lengkap, ya, mempunyai harta berlimpah, ya, sedangkan dia maaf ngomong anak jalanan, orang tuanya meninggalkan dia tinggal dengan dirinya. Dia merasa gagal di hidupnya. Ya, nah itulah bagaimana cara kita ya mengajak anak itu bersama-sama dengan temannya agar jangan sampai dia itu merasa gagal. Ya. Nah, jadi kita itu menciptakan suasana yang baru. Nah, alhamdulillah dia ini PKL di rumah sakit Siti Fatimah, Bapak Ibu hebat. Dulu dia selalu datang telat, terus bajunya itu kumuh, ya tahu sendiri ya, anak jalanan ya Bapak Ibu hebat. Kalau Bapak Ibu hebat tahu dia itu biasanya nyanyi di depan lampu merah cerita Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah pas waktu dia PKL kita nasihati dengan anak-anak kita, jangan suka yang namanya menyepelekan orang. Sebenarnya orang pasti mempunyai kemampuan dan kemampuan yang luar biasa. Ya, kita tidak tahu ke depannya. Ya, kehidupan orang lain kita tidak bisa melihatnya. Ya, mau jadi sukses atau apa kita tidak tahu, kita tidak bisa. Jadi saya selalu menasihati anak saya seperti itu. Jadi ajaklah sama-sama rangkul temannya. Nah, alhamdulillah pas waktu dia PKL, yang anak jalanan tadi, dia itu tidak lagi telat Bapak Ibu. Dan juga sekarang ini sudah penampilannya udah wangi, udah rapi, udah belajar. Ya. Nah, jadi di situ tergantung dengan gurunya bagaimana kita memberikan stimulus kepada siswa tersebut. Ya. Oke. Nah, terus model berpikir menang atau kalah. Ya. Nah, di sini ya contoh saja seperti
sudah pernah saya mengalami siswa saya terdahulu. Dia selalu juara satu, menang terus, pinter, dibangga-banggakan oleh sekolah. Ada titik dia yang lemah, dia itu tidak menang dan dia kalah. Dia merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dia kontrol, sehingga dia itu bisa ada yang mengurangi dulu ini loh Bapak. Nah, jadi kita guru ini bagaimana cara kita, ya? Jadi kita ajarkan siswa kita itu untuk lomba menang kalah itu hal biasa. Yang jelas kita usaha dulu semampu kita. Gitu. Nah, di sini ada disiplin positif, ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin ini kita harus belajar. Kalau kita mau mendisiplinkan siswa, diri kita aja nggak disiplin, itu bagaimana caranya Bapak Ibu guru hebat? Jadi kita kalau mendisiplinkan siswa, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswa kita. Jadi kalau seandainya kamu jangan telat, itu dewek telat. Nah, harusnya kita memberikan contoh dulu kepada orang itu. Jadi kita tidak bisa memberikan peraturan kalau kita sendiri yang melanggarnya. Jadi kalau kita mau membuat peraturan, kita harus mencontohkan terlebih dahulu agar anak-anak mengikuti kita. Gitu. Ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin ini tergantung juga dengan siswa. Ya, kalau dia ada kesadaran diri, otomatis dia akan mengikuti apa yang kita nasihati. Yang penting Bapak Ibu guru hebat, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu untuk anak didik kita. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kita mengarahkan anak itu. Biasanya sering telat, ya kita arahkan. Ya, kalau bisa dia jangan sampai telat lagi. Contoh saja seperti siswa saya yang tadi, yang anak jalanan tadi, dia minder, dia telat terus. Kenapa? Karena dia itu bernyanyi sampai tengah malam Bapak Ibu guru hebat, sampai jam 12 malam. Ya, karena rumah orang tua saya itu di Cinde. Kadang saya pulang jam 11, jam 10. Saya melihat masih anak saya itu masih menyanyi di jalanan itu. Nah, disitulah posisi kita, bagaimana cara kita menasihati anak itu. Ya, ya kita harus memaklumi juga dengan anak itu, tidak bisa kita langsung menghukum. Ya, nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini kita akan menyepakati Pak nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Ya, kita kasih dulu tanda stimulus kepada siswa. Ya. Contoh nilai kebajikan ya dari organisasi. Masuk lagi ke formil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan agak mulia buat kebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan menarik. Itu memang harus kita gadang-gadangkan ya kalau pelajar Pancasila. Nanti kita ada P5 ya Pak Ahmad ya, kita ya. Nah, itu kita seorang guru harus paham tentang P5 itu. Formil pelajar Pancasila. Ya, karena ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Zaman dulu susah sekali Bapak Ibu guru hebat kita mau mengambil pendidikan kalau kita mengulang sejarah kita terlebih dahulu. Hanya orang-orang yang bangsawan yang bisa belajar. Ya, berkat Bapak Ki Hajar Dewantara dia mendirikan anak siswa sehingga kita sampai saat ini bisa belajar, ya, mendapatkan ilmu. Nah, ada juga IBO Primary Years Program, ya. Itu dia memberikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Terus keterampilan hidup dan skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu adalah contoh kebajikan Bapak Ibu guru hebat. Nah, kebutuhan
Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti ingin hidupnya nyaman, ya, pengen dihargai, pengen sukses semua, ya. Tuh. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, ya, contoh seperti makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Pasangan juga, betul, ya. Tanpa adanya pasangan dalam hidup itu hidupnya seperti iya, sentuhan wanita, betul, ya. Ya kan? Kayaknya Pak Ahmad ini nih bertahan hidup kalau misalnya ada perempuan di sampingnya. Ngatur aku. Iya, betul. Ya. Jadi Bapak kalau mau mempunyai pasangan yang hebat, carilah duit sebanyak-banyaknya Bapak. Iya. Karena apa? Fakta bertahan hidup adalah makanan. Kalau Bapak akan duit, coba kita makan Bapak. Iya. Iya. Karena uang ya. Betul. Dan juga jangan salah Bapak, wanita ini butuh makanan. Ya, jadi kalau Bapak butuh, jangan beli pakaian untuk istrinya nanti. Jadi saat ini carilah uang sebanyak-banyaknya Bapak, agar hidup Bapak bertahan. Ya. Aku banget Pak. Gimana neraganya berikan gimana? Ya. Terus penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, penguasaan ini setiap manusia pasti ada penguasaannya. Pengen kita dihargai itu pasti ada. Ya enggak? Ya, itu adalah penguasaan keinginan kita. Ya, harus berprestasi, betul nggak tuh? Ya, salah satu motif betul. Salah satu motif ekonomi, ingin dihargai oleh kekuasaan. Nah, itu. Ya, jadi penguasaan ini itu adalah kebutuhan kita, Bapak. Pengen kita dihargai, nggak mau kan nggak dihargai oleh orang kan? Pasti kita pengen dihargai. Ya, dan juga kita pengen didengar, kita harus berprestasi. Ya. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Ya. Ini dengan kasih sayang. Ya. Pak Ahmad kalau dengan kata kasih sayang dan rasa diterima itu agak gimana gitu, menggelitik. Iya. Bagaimana Pak? Coba Pak. Menurut Bapak apa sih Pak makna dari kasih sayang dan rasa diterima itu Bapak? Tadi ada iya. Iya. Kurang kasih sayang adik itu besar. Iya. Jadi Bapak Ahmad ini butuh kasih sayang. Iya. Mencari ada yang ketemu besar dulu ya Bapak. Kebutuhan ya. Iya. Betul, kebutuhan. Ya, balik lagi kebutuhan Bapak. Dan jadi pertanyaan saya, Bapak sudah dapat belum Pak? Iya. Bagaimana Bapak? Apakah sudah dapat Bapak? Baru Pak. Lagi nyari. Lagi berusaha. Oh, sudah berusaha. Sampai rezeki berani kan? Dari duit dulu. Betul. Ya, dilanjutkan lagi namanya kebebasan. Kita yang namanya manusia itu butuh bebas Bapak, ya enggak? Kurang. Iya. Kita bisa mampu mengendalikan diri kita, ya. Terus kesenangan itu yang terakhir, ya. Jadi tidak selalu kita belajar terus, ya enggak? Ya. Jadi kita ada juga humornya, kayak tadi kan Pak Ahmad tadi bilang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita juga butuh yang seperti itu. Kesenangan, humor, ya. Ya, tertawa, ya, bisa bermain juga. Oke. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini, ya, kadang siswa itu takut loh dengan hukuman. Dia pasti menghindari. Apalagi anak saya tadi, Miss, saya ucapkan Miss, kalau misalnya aku masuk ke sekolah, dihukum nggak Miss? Nah, itu kan otomatis kan membuat rasa ketidaknyamanan. Siswa itu menghindari hukuman, lalu ketakutan dulu, ujung-ujungnya tidak masuk. Nah, bagaimana cara kita merealisasikan agar siswa itu bisa nyaman, ya? Terus untuk mendapatkan imbalan atau
ya. Dan juga Bapak Ibu guru hebat yang ketiga itu adalah ingin menghargai. Jadi siswa itu kan yang dihargai Bapak Ibu guru. Meskipun salah, jangan langsung salah jawaban kamu tidak. Ya, kita langsung bilang oh itu oke. Ada yang mau melengkapi. Nah seperti itu. Kita memberikan kata-kata yang lebih halus lagi. Ya, jadi jangan langsung menghakimi anak itu. Jadi kita apapun prosesnya kita hargai yang hasil dari anak. Lanjut, di sini adalah hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah, hukuman mungkin Bapak Ibu guru hebat yang tahun 80-an ya pasti pernah merasakan yang namanya misa panjang. Sudah pernah belum merasakan misa panjang? Nah, zaman dulu ya Bapak guru masih ingat nggak? Kalau kita ketemu dengan guru pasti kita nak berbelok. Kalau bisa cari jalan lain, betul nggak? Betul kan? Karena apa? Kita takut dengan guru tersebut. Padahal guru itu tidak ngapa-ngapain. Ya, meskipun kalau kita tidak jawab tidak membuat PR, ada hukuman. Nah, hukumannya itulah yang membuat siswa kita down. Zaman dulu, ya jujur, ini pengalaman saya. Kenapa saya tidak bisa ngomong di depan orang banyak? Karena saya juga merasakan hal seperti itu, malu. Makanya kita tidak boleh langsung langsung menuju ke bagian fisiknya, ya batinnya. Zaman sekarang kalau guru main fisik langsung ke polisi. Iya, betul. Langsung dilaporkan. Karena ya. Nah, jadi kalau zaman dulu kan kita pasti takut ya. Kalau saya pernah Bapak Ibu guru hebat merasakan yang namanya cobetan. Nah, ada yang di sini kan kita kan rambut kecil sini ya, ditarik di sini, terus dicubit di bagian sini. Itu saya sudah merasakan Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya dulu. Saya merasakan hal seperti itu. Nah, makanya di sini selalu digali. Makanya ada yang namanya HAM yang dilakukan oleh Aseto. Aseto ya, yang menggalang-galangkan itu. Nah, terus ada konsekuensinya. Jika kalau anak misalnya telat, itu harus ada konsekuensinya. Makanya kita harus membuat kesepakatan kelas Bapak. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus dibuat oleh siswa dan untuk siswa. Kita sebagai guru hanya menyembatani, ya. Nah, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita kasih waktu terlebih dahulu, ya. Hari ini dia telat misalnya atau tidak bawa buku, konsekuensinya ini. Nah, besok apa lagi? Nah, kita lihat dulu, kita memberikan dulu waktu kepada siswa kita. Dan juga kita harus ada yang namanya proses kolaboratif. Ya. Di sini saya memang mengajarkan lebih banyak yang namanya kolaborasi, yaitu kerjasama tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara kita menciptakan kerjasama yang baik antar siswa? Lanjut, nah 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi itu ialah ada 5. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, nggak tahu. Menurut Bapak, posisi kontrol Bapak, Ibu sekalian yang ada di sini, di bagian manakah di antara 5 itu? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau manajer? Ayo, ada yang mau itu? Teman, memantau. Ya, teman, pemantau, manajer. Oke, di sini ada 5. Penghukum. Penghukum pasti siswa tidak suka dengan kita. Betul nggak? Wah, ibu ini mau hukum ini. Ya, jadi guru itu jangan menjadi seorang penghukum. Ya, ini penghukum ini guru zaman dulu. Tapi kalau menegakkan disiplin kita harus. Iya, Sayang. tergantung dengan sifatnya Bapak Ibu guru. Ya, kita dilihat dulu. Makanya kata saya kita feedback kembali dengan slide saya yang selanjutnya
Jadi yang ada cuma Gifki, sehingga dia itu jarang masuk. Dan orang tuanya itu tidak mengabari kita karena kondisinya gitu. Nah, makanya kita harus melihat dulu, memantau dulu anak kita, ya. Dan juga sebagai manajer, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya sebagai manajer itu yang seperti apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Penghukum, ya, ini siswanya kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukumnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ya, itu membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, tuh. Terus kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, itu kalau kita sebagai teman, ya, tolong bantu bapak ibu ya kali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman kita kepada siswa kita. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya, berkooperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, menurut Bapak Ibu, 5 kontrol itu yang mana yang bagus menurut Bapak Ibu? Di antara penghukum, pembuat merasa bersalah, ya, terus itu sebagai teman, ya, terus apa lagi satunya? Nah, dan sebagai manajer. Nah, yang mana yang menurut Bapak Ibu? Itu ilustrasi ketika siswa yang tidak menggunakan
Itu serta-merta kita yang membuat peraturan tersebut. Kamu dilarang mencontek, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Guru yang membuatnya. Itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita menyepakati antara siswa dan gurunya. Ya, iya. Jadi dia harus ada kesepakatan. Gitu loh. Dari hasil kesepakatan ialah mendapatkan yang namanya keyakinan. Ya, betul. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama Bapak Ibu guru hebat. Saya kasih tahu ya, langkah-langkahnya, Mas. Ya, langkah-langkahnya pertama, kita kasih dulu pertanyaan pemantik. Ya. Saya juga dengan siswa saya memberikan pertanyaan pemantik. Bagaimana cara kita? Bagaimana kalian pengen suasana kelas kita ini nyaman? Ya, bagaimana caranya? Ya, kita kasih dulu pertanyaan-pertanyaan pemantik. Setelah mendapatkan menjawab pertanyaan pemantik tadi, dapatlah hasil dari siswa itu. Ya, tidak boleh makan di kelas, ya, dilarang mencontek, dilarang menggunakan handphone pada saat jam pelajaran. Itu siswa semua yang membuatnya. Kita tulis, langkah kedua kita tulis dari apa yang sudah dia dapatkan, dituliskan ke depan. Sudah dituliskan ke depan, ya, kita sepakati dulu. Ada berapa kesepakatan kelas kita ini yang sudah ditulis oleh siswa tersebut? Sudah kita dapatkan, baru kita buat yang namanya dari yang negatif menjadi positif. Ya, nah yang positif itulah yang namanya keyakinan kelas. Contoh, siswa kan ngomong dilarang membuli teman sesama teman. Ya, nah bagaimana cara kita membuat kalimat positifnya? Dilarang membuli sesama teman. Kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu guru hebat? Menurut kalian? Dilarang membuli sesama teman. Apa kalimat positifnya? Apa? Kalau dilarang membuli sesama teman. Apa Bapak, Ibu, ada yang mau jawab? Hah? Dilarang membuli sesama teman. April. Kalau saya kasih kalimat negatif, tinggal Bapak Ibu guru hebat mengubah ke kalimat positif. Ya. Dilarang membuli sesama teman. Jangan menggunakan kata negatif, kita menggunakan kata positif. Ayo. Ya, dilarang membuli teman. Kan siswa kan banyak membuli kan? Nah, karena kesepakatan kelas saya itu siswa sendiri loh. Saya ingat ini karena saya sudah memberikan kesepakatan kelas ini siswa saya. Jalin kasih sayang sesama teman. Oke, jalin kasih sayang sesama teman, betul. Sesama guru. Sesama guru, betul. Ya. Guru kan harus kasih sayang ya. Iya. Kembali ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, ini adalah contoh keyakinan kelas saya di kelas 10 TKR 1. Ya. Dilarang membuli teman itu masuk ke bagian menghormati dan menghargai. Betul nggak? Kalau kita tidak menghormati dan tidak menghargai sesama, bagaimana coba? Jadi saya kasih tahu dengan anak saya, di saat saya menjelaskan atau guru menjelaskan, kalian diam. Tidak boleh ngomong dulu. Waktunya itu bergantian. Ada waktunya untuk kalian menyangga, ada waktunya kalian berbicara nantinya. Jadi kita hormati dulu orang. Jadi misalnya temennya ini memberikan mempresentasikan sesuatu, dengarkan terlebih dahulu. Jangan diceletuk bahasa kita ya. Nyeletuk ya. Jangan nyeletuk. Nah, itu sudah disepakati oleh kami. Nih, ya, siswa diharapkan untuk menghormati sama orang lain, guru dan teman sekelasnya. Itu termasuk
jangan membuli Bapak Ibu guru hebat. Karena kita lihat, saya banyak ya melihat siswa kita ini banyak membuli. Serius saya. Ya, karena saya mengajar dua sekolahan. Jadi saya melihat itu yang high class ya. Tahu sendiri ya, kalau high class itu ya, dia pasti yang namanya itu tidak mau berteman dengan yang low class. Nah, kenapa saya menggunakan kesepakatan atau keyakinan kelas ini? Agar kita itu harus sama. Makanya saya bilang dengan siswa saya, nah, kamu sekarang seperti ini. Kita nggak tahu berapa tahun nanti, 20 tahun nanti. Kita tidak semuanya bisa sama seperti ini. Roda itu berputar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang juga kita di bawah. Nah, makanya kita menyepakati. Saya memberikan pemantik kepada siswa. Siswa nanti yang akan memberikan apa yang kalian rasakan. Nah, karena siswa itu kan sudah melewati dari SD, SMP. Nah, ke SMP ini sudah melalui hal-hal yang seperti itu. Nah, agar membuat suasana kelas kita nyaman, ya, makanya saya membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Oke? Nah, konsekuensinya itu nanti kita akan sama-sama. Mau apa konsekuensinya? Miss, kalau saya tidak bawa buku ke kampus, kami keliling lapangan. Kami ini, serahkan kita kepada anak. Ya, serahkan semuanya kepada anak. Jadi makanya kita membentuk keyakinan kelas ini harus dengan siswa. Siswa yang memberikan pendapat, siswa yang mengelola, siswa yang menyepakati. Ya. Nah, kita sebagai wali kelas atau guru sudah selesai atau sama-sama dengan anak-anaknya kita buat keyakinan kelas ini. Nanti bisa kita tempel di kelas. Ya. Nah, kalau misalnya saya bilang dilarang datang terlambat, apa positifnya? Dilarang datang terlambat, datang lebih awal, datang tepat waktu, ya, gitu. Itu masuk ke bagian keyakinan kelas apa? Disiplin. Kadang siswa kita ini, ya, banyak yang namanya telat. Ya, rumah dekat sini lah Pak, bisa telat. Nah, makanya kita membuat kesepakatan karena mereka yang merasakan hal seperti itu. Jadi kita membuat, ya, tuh. Lanjut, satu lagi ya. Ayo anak-anak, satu lagi. Apa? Ayo, dilarang menggunakan handphone di dalam kelas itu ada itu biasa yang kita rasakan ya. Siswa suka sekali menggunakan handphone di dalam kelas itu enggak? Ya. Nah, dilarang menggunakan handphone di dalam kelas. Kata positifnya apa? Tapi kami pakai handphone untuk melihat. Iya. Gunakan handphone memang pada Oke, betul sekali kata Mem Yeni. Gunakan handphone di saat guru memberikan instruksi. Ya. Jadi siswa pada saat proses pembelajaran, ya, dia tidak menggunakan handphone kecuali dikasih instruksi oleh gurunya. Kadang-kala Ibu, kita ini karena siswa banyak nggak kelihatan yang masih main Mobile Legends di bawah, ya, PUBG dan segala macam. Nah, itu. Masuk ke bagian mana? Bagian mana itu? Kalau tidak main handphone, nggak kelihatan ya? Kita besarkan yang ini dulu ya. Kanvas saya Bapak Ibu guru ya, yang saya saya lakukan untuk siswa-siswa saya. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Usahakan dikit. Ini udah. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kami. Di sini kita menghormati dan saling menghargai. Yalah kata saya tadi, ya, misalnya ada teman di sini juga ada video, ya. Kemarin saya buat video dengan siswa, ya, siswa yang mencontek. Nah, keyakinan yang mana yang kita gunakan dalam kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Ya. Toleransi itu kita harus berteman dengan
tidak ada bedanya. Ya, toh kita sekarang ini saya ajarkan kepada siswa saya itu, kita bisa hidup enak seperti ini karena orang tua, betul nggak? Ya kan? Kalau orang tua kita nggak ada lagi, apakah kita bisa seperti ini? Ya, kita kasih ilustrasi kepada anak kita, gitu. Ya, disiplin, tepat waktu. Ya, nah di situ saya pengen anak saya itu kalau bisa disiplin, ketertiban kelas kita butuh itu. Ya, terus jujur. Nah, di sini kalau saya sebagai wali kelas Bapak Ibu ya, kadang itu bingung, apalagi kalau kita menghadapi dunia maya Bapak. Kadang siswa itu sakit, kita nggak tahu sakitnya atau tidak, betul nggak? Kadang tuh siswa itu tuh, iya bisa bohong dia itu. Nah, di sini kita melatih kejujuran dia. Kalau saya, ya strategi saya kepada anak saya Bapak Ibu guru ya, saya itu, ya dia izin, saya langsung karena kita sudah mempunyai nomor orang tuanya, itu langsung saya telepon orang tuanya. Ya, kadang-kadang maaf, kami buat grup wali kelas, itu saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau seandainya saya video call, saya minta maaf karena saya ingin memastikan apa betul itu anak ibu memang minta izin. Takutnya nanti kalau seandainya ya dia itu dari sekolah, dari rumah datang ke sekolah, kalau tahunya dia izin, ibu tidak tahu, ada masalah di jalan, otomatis pihak sekolah yang bermasalah, betul kan? Nah, jadi saya konfirmasi dengan orang tua tersebut, oh bahwa anaknya ini, contoh seperti anak saya yang Rifki tadi, ya dia tidak masuk, saya telepon pagi-pagi, maaf bu, kata assalamualaikum, saya kasih tahu, ya saya kasih tahu dengan orang tuanya itu, dia menjelaskan, maaf saja bu, saya ini habis sesar, saya tidak bisa bergerak, anak saya cuma Rifki yang bisa menjaga saya, makanya Rifki itu tidak bisa masuk ke sekolah. Untuk surat itu saya kasih toleransi Bapak, saya kasih toleransi pada saat dia masuk nanti diberikan kepada saya, gitu. Jadi dia harus ada tanggung jawab, balik lagi ke tanggung jawab, ya. Nah tanggung jawab juga itu kepada siswa kelas, saya membentuk perangkat kelas, ya. Sudah disepakati untuk uang sudah disepakati, tinggal mereka yang mengelola, tinggal kita yang hanya memberikan panduan kepada mereka. Mau beli apa nak? Kita nggak ada alat untuk pembersihan. Apa yang mau kalian beli? Ini. Nah, yang mana yang tidak itu kita atur ya. Karena saya wanita kan jadi tahu beli superpel nak, beli ini nak, beli ini, yang cukup ini aja dulu. Nah, bagaimana cara mereka bertanggung jawab? Inilah kesepakatan kelas kami Pak Ahmad. Kami menyepakati itu ada 7 Bapak, ya. 7 ini kenapa? Nah, satu lagi Bapak Ibu guru hebat, untuk membuat keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Kadang proyektor ini mudah itu lumpuh, ya. Apalagi kalau kita banyak. Jadi buatlah sesuai kemampuan katanya. Kalau saya ambil 7 ini, ya. Saya tidak mau siswa saya itu tidak menghormati orang lain. Karena kita di sini bukan hanya sebagai guru mapel, kita juga dituntut untuk mengajarkan attitude kepada anak. Bagaimana cara kita menghormati orang lain? Ya, toleransi. Hidup itu harus ada toleransi. Tidak bisa kita hidup tidak bertoleransi. Ya kan? Ya, disiplin itu wajib. Apalagi kalau seandainya saya sudah menjelaskan kepada anak bahwa nanti kalian itu PKL. Bedanya SMA dan SMA, kalau SMK kita PKL. PKL itu di tempat orang lain, bukan di tempat kita. Yang nggak sekendak-kendak kita. Jadi harus disiplin. Yang namanya kita membawa nama baik sekolah, siswa harus disiplin. Jadi belajarnya dari kapan? Dari sekarang ini, disiplin. Jujur. Itu juga bagus untuk dia pas waktu PKL, harus jujur. Tanggung jawab dan penggunaan konseltan. Nah, itulah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 10 TKR 1. Video. Nanti kita sama-sama menonton video anak kita ya. Saya melakukan segitiga restitusi ini yang terakhir Bapak. Sudah selesai kita melakukan keyakinan kelas. Segitiga restitusi ini yang terakhir.
Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi kita panggil dulu anaknya, kita tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kita harus tahu dulu, ya. Nah, sudah selesai, kita validasi. Validasi tindakan dia yang salah, dia mendorong, dia membocor atau apalah. Ya, kita validasi tindakan dia yang salah. Ya. Kita arahkan kalau bahwa itu salah, ya, kita benarkan. Nah, terus kita menanyakan keyakinan ini apa? Yang kita sepakati tadi Bapak Ibu guru hebat. Ya. Iya, karena kita sudah membuat keyakinan kelas 7 kalau saya tadi. Kalau dia ribut itu berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas kita. Yang pertama yaitu tentang saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, ini membuat salah itu wajar. Kalau kita misalnya manggil siswa itu membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak rasa begitu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, inilah yang kata-kata kita kepada siswa kita nanti. Ya. Nah, baru kita buat keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kita tanya dengan siswanya, apa yang sudah kita sepakati? Ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Itu adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini hanya gimmick aja ya, tidak benar. Ya. Benar nggak soalnya? Ya, ini anak Bapak Ahmad. Saya pinjam Bapak ya. Si Halimah. Ini kasusnya Bapak Ibu. Ceritanya, skenarionya, si Halimah ini dicontek oleh Rinjani. Dia tidak setuju kalau dia dicontek. Ya, sehingga dia mendorong mejanya. Itu ilustrasi saja Pak, tidak sebenarnya itu. Oh, alhamdulillah. Tidak sebenarnya. Kira Yoninya dari itu. Iya, ilustrasi. Kan sudah dari awal saya bilang Bapak, kalau itu ilustrasi Bapak. Ya. Sama lu ya. Nah, mungkin sampai di sini ya. Maka udah sampai di sini ya. Selesai video kita tentang penerapan segitiga restitusi. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan boleh, atau mau memberi kritik dan saran boleh, ya. Ini adalah hasil pembelajaran saya dari guru pemula. Masya Allah. Oke, ada yang mau kritik, ada yang mau bertanya, ada yang mau itu, silakan. Bu, masalah kasih sayang tadi. Iya. Kasih saya. Dan siswa ini kan Ya. pernah baca motivasi ya, Pak? Kata. Jadi tidak ada anak yang nakal, tapi orangnya kasih sayang. Itu. Yang perhatian. Terus, boleh. Solusinya ya itu maksudnya kan solusi agar kita guru ini bersama wali kelas ini bisa memahami siswa kita. Oke. Tentang kasih sayang ya Bapak Ibu guru ya. Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kita pertama kali kita panggil dulu anaknya. Kita harus tahu dulu permasalahan dia, Bapak. Kita nggak bisa langsung kasih sayang dengan dia, nggak bisa. Jadi kita panggil dulu, ya. Kita tanyakan dulu apa permasalahan dia. Banyak, maaf ngomongnya, ada kalau tahun kemarin itu banyak siswa yang broken home ya. Jadi dia itu meminta perhatian dengan kita dengan cara yang salah. Ya enggak? Itu karena apa? Karena kurang kasih sayang. Tak ada perhatian dari wong tuanya. Karena apa? Wong tuanya bercerai. Yang si kok kawin lagi, yang si kok kawin lagi.
Jadi kalau seandainya anak itu masalah, jangan kalian memalukan anak itu di depan orang lain. Panggil anaknya face to face, jelaskan permasalahannya apa, sehingga kita bisa memberikan solusi. Kita bisa mengarahkan anak itu, menasihati anak itu. Ya, itu cara saya ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain bisa memberikan pengalamannya. Ada pengalaman kemarin kan saya berapa kali jadi wali kelas SMP 1 dan 2. Jadi setiap kali saya jadi wali kelas, saya ketemu siswa yang selalu broken home. Ya. Kalau di siswa di SMP itu, di pemulusan itu rata-rata siswanya lebih nakal dari di sini. Karena pertama pergaulannya lebih bebas dari sini. Karena dia lakukan soal desa, karena saya berapa kali jadi wali kelas menghadapi broken home itu, jadi biasanya saya dapat siswanya yang tentang broken home. Siapa-siapa yang tidak pernah misalnya ditinggal orang tua atau buta atau orang tuanya mabuk berjudi, saya daftar. Sudah saya daftar, saya ambil tentang orang tuanya broken home. Jadi terus saya datang, kenapa nggak dia tidak masuk sekolah? Hampir 1 bulan tidak masuk sekolah. Saya ajak dia mediasi, saya datang ke orang tuanya, sampai 4 kali saya datang ke rumahnya, tidak dihiraukan dari orang tuanya. Saya 4 kali datang ke rumahnya, tidak dihiraukan. Yang malah datang yang hadap saya itu neneknya. Jadi ibu saya itu mau anaknya supaya yang broken home itu mungkin karena ekonomi, jadi dia bekerja ibaratnya montok yang pasir ya, yang pasir sehari berapa nggak dapat tuh 10.000 katanya sehari. Jadi mana prioritas sekolah atau prioritas untuk bekerja? Karena saya sering jadi wali kelas ketemu siswa ya tidak mau bekerja, karena rata-rata di pemulusan itu banyak broken home itu, sehingga dia mencari duit dewek ibaratnya duit sendiri dalam nonton atau parkir atau malaki kemudian itulah sudah sering. Jadi saya ibaratnya kalau kalian itu sekolah itu kan bagus sebenarnya, tapi kalau menghadapi untuk ekonomi warga broken home tidak sekolah, bagaimana masa depan? Itu yang saya hadapi. Jadi kita tuh harus masa depan itu harus lebih maju. Biarkan orang tua kalian itu tidak bisa sekolah, tidak bisa melanjutkan atau bekerja dulu, tapi kalian itu bisa sekolah. Nah, itulah saya ajak lagi, saya ke rumahnya lagi, terus saya sampai 3 bulan tidak ada kepastian saya bingung atau saya menikah atau tidak. 3 bulan itu saya ketemu dengan kepala sekolah untuk memediasi lagi tentang 3 bulan dan sudah tidak sekolah. Pas 3 bulan tidak sekolah, saya datang lagi, saya bawa sekolah di pemberhentian. Saya bawa sekolah pemberhentian. Jadi pas itu 3 bulan itu saya diputuskan, jika kalian mau sekolah silakan sekolah, jika tidak tanda tangannya kita sendiri. Karena sudah 3 bulan saya nunggu dia hampir bekerja sambil main-main saja. Dari situ dia berpikir, orang tuanya saya kumpulkan, bapaknya yang broken home itu saya kumpulkan, sampai keluarganya juga ada di sana. Nah, itu pengalaman saya jadi wali kelas selama 5 tahun berturut-turut kemarin. Saya merasa itu jadi wali kelas itu tanggung jawab saya besar, Bu. Karena kenapa? Pertama saya jadi wakil prasarana saja, seperti saja yang belum cukup, saya merasa bersalah kalau kurang. Apalagi fasilitas yang kurang saya tanggung jawab. Nah, seperti wali kelas, saya tanggung jawab lebih. Siswa saya yang kadang tidak masuk naik truk ke Indralaya sana, saya sampai tanggung jawab, saya ikuti. Dia naik truk, orang 10, nah kenapa nak naik truk? Bu katanya mau tawuran itu gimana katanya? Kalian itu mau sekolah, bukan mau tawuran. Jadi naik truk itu sampai 10 orang, stop di simpang Purworejo itu dia numpang dengan saya. Tapi tidak pakai baju sekolah, dia pakai jaket. Itu pengalaman juga. Banyak sekali yang pergaulannya itu lebih dari mungkin di sini lebih ya. Karena di situ juga atau mungkin pedesaan. Itulah. Tapi ekonomi itu yang lebih utama dan juga broken home-nya itu nomor 2.
Kenapa siswa itu banyak di kami itu berhenti, ada yang ekonomi, broken home, dan menikah di luar. Nah, yang perempuan itu pergaulan. Tapi yang pas 3 bulan yang saya ceritakan broken home tadi, dia ada sampai tidak mau tanda tangan. Hampir dari orang dinas ngomong saya, karena rapor itu saya tahan. 3 bulan itu saya tidak kasihkan. Bukan saja saya mau nyambung SMK. Jika kalau mau nyambung SMK, telepon orang tua. Datang ke sini karena harus ada hormatnya. 3 bulan pendek sekolah tiba-tiba nak minta naik kelas. Apa itu etis bagi ibu? Apa itu ibu mau menerima? Sedangkan kalau ibu menerima kalian itu 3 bulan tidak sekolah dan lainnya sekolah, itu tidak adil namanya. Karena kita wali kelas itu tanggung jawab lebih besar. Wali kelas itu bukan hanya tanggung jawab juga. Ingat ya, wali kelas itu juga kita harus lihat. Kalau memang dia tidak sekolah atau misal dia hanya buat di grup atau di WA, itu jangan dipercaya. Ya. Karena kenapa? Menurut saya tidak dipercaya. Kalau misal dia benar-benar kirim surat atau surat dari puskesmas selama 3 hari, itu baru saya percaya. Atau izin dari orang tuanya, ya saya telepon. Benar nggak Bu? Anak ibu tidak sekolah ini karena di sini. Karena kebanyakan siswa kami itu kalau tidak sekolah nongkrong, merokok, ngisap iPhone yang sudah sering. Ya, itulah yang sudah broken home yang 3 bulan kemarin. Sampai dia aja tidak masuk sekolah itu, sampai dia hanya datang lagi. Sudah lewat dari 3 bulan datang lagi, mau minta naik kelas. Sekolah tidak, 3 bulan mau minta naik kelas. Apa itu etis bagi kalian? Tidak kan? Wali kelas kan harus tanggung jawab, harus merangkul siswanya yang lain. 3 bulan sampai dia aja tidak masuk, mau datang-datang dengan orang tuanya mau minta naikkan kelas. Ditelepon ibu, saya ditelepon oleh orang mungkin pejabat, ditelepon untuk jam mana Bu harus naik kelas Pak, tidak bisa naik kelas. Solusinya dia harus berhenti atau tidak naik kelas baru. Dia tidak mau naik kelas. Bu, aku mau berhenti baik. Ya sudah, kalau tidak mau naik kelas berhenti. Kalau mau berhenti di SMK. Boleh kata ibu. Cuma kalau itu harus izin dulu. Bisa tidak langsung kelas ke SMP? Bisa Bu, katanya silakan tak. Jadi pas dari 3 bulan itu dia berhenti tanpa menemui ibu, ngasih rapor berbeda, rapor itu sampai setahun ini sudah saya tahan. Rapor itu saya tahan, kenapa? Karena tidak ada etika orang tuanya untuk datang menemui saya. Malahan saya kumpulkan kemarin, dia malah marah-marah dengan saya, memberhentikan anak saya, mau saya laporkan. Silakan Pak, karena saya wali kelas itu tanggung jawab yang saya butuhkan. Bukan wali kelas itu bukan hanya harus nak marah, tapi tanggung jawab itu yang saya butuhkan. Saya setiap kali kalau jadi wali kelas, saya datang terus ke rumahnya. 3 kali dia tidak sekolah, saya datangi ke rumahnya. Mau rumahnya di ujung di pedesaan, mau di mana saya tungguin di rumahnya. Karena saya harus tahu siswa saya itu benar-benar sakit atau dia harus bekerja. Karena kebanyakan di tempat kami itu ekonomi yang harus tidak cukup, jadi dia bekerja. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu ya. Ya. Bagus sekali pengalaman dari Ibu Sri ya. Sangat menginspirasi ya bagi kita ya. Jadi kalau seandainya kita jadi wali kelas juga seperti itu harusnya. Ya. Karena setiap kita ini pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau seandainya kita sudah jam terbang kita sudah banyak, otomatis kita banyak sekali pengalaman yang sudah kita dapatkan. Nah, mungkin di sinilah kita bisa membagi kepada rekan-rekan kita agar kita bisa memahami siswa kita. Ya, jadi kita bukan hanya memberikan ilmu kepada siswa kita juga menciptakan budaya positif, memberikan kenyamanan kepada siswa kita, agar siswa kita itu yang tidak atau jarang dikasih perhatian oleh orang tuanya bisa mendapatkan kasih sayang di sini. Ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat lain? Pengalaman-pengalaman yang lain? Mau? Boleh, silakan Pak. Masya Allah. Insyaallah Bapak. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kan kalau dari sudut pandang agama, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jadi sebagai manusia ini ajaran agama itu tidak hanya bersyariat Bu ya, atau berusaha untuk supaya anak-anak ini kita arahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi balik lagi dalam agama, tetap yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali seorang guru itu tidak hanya mendidik namun juga mendoakannya. Itu kata guru saya di pesantren dulu. Karena pengalaman pribadi Bu, saya itu nakal juga Bu. Tapi alhamdulillah berkat doa dari guru-guru kita yang malam mungkin tahajud atau apa, alhamdulillah kami sebagai murid bisa dibimbing dan dibina menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu ya. Oke, bagus sekali ya pengalaman Pak Ahmad. Betul sekali kata Pak Ahmad ya. Kalau kita langsung masuk ke agama, memang betul. Guru ini bukan hanya mendidik, juga kita harus mendoakan anak kita. Ya, kadang-kadang kita juga kalau misalnya bukan kita pengen dihargai, pengen dihormati, tetapi kalau kita melihat siswa kita sudah sukses saja kita sudah bangga. Ya, apalagi kalau dia sudah sukses, dia datang ke kita, ya masih kenal dengan kita, masya Allah, tabarakallah, kita pasti bahagia. Ya, bahagia itu bukan hanya materi, melihat siswa kita sukses saja kita sudah bahagia. Oh, itu anak didik saya. Apalagi kalau misalnya kita melihat ya siswa kita sudah jadi menteri, ya atau apapun ya anggota dan yang lainnya. Oh, saya pernah mengajak dia. Ya, karena siswa saya juga banyak yang jadi polisi juga, yang itu. Jadi kita bangga kepada siswa kita. Ya, betul kata Pak Ahmad. Kita harus mendoakan. Ya, untuk ilmu itu bisa didapatkan di mana saja, apalagi handphone. Handphone itu adalah dunia genggam, kita sudah digenggaman oleh anak-anak. Ya, jadi untuk mendapatkan ilmu dia lebih gampang. Tinggal ambil handphonenya, searching, dapat ilmu. Cuma yang tidak ada adalah bagaimana cara mengarahkan anak itu, ya mendidik anak itu, menasehati anak itu. Ya, dan satu lagi betul kata Pak Ahmad, mendoakan anak itu. Oke, ada lagi? Cukup ya Pak ya. Ada yang mau mengkritik atau saran lah untuk pemahaman saya? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah pas? Ya, boleh Bu Novi? Ya, terima kasih semuanya atas kesempatannya. Ibu saya ini kan Pak Nasr, jadi saya mendengar sedikit tadi tentang tanggung jawab dan konsisten di kelas. Saya alhamdulillah sudah menerapkan itu di beberapa kelas yang sudah saya ajar. Tapi Bu, katakan kita kan di kelas itu memiliki beberapa karakter anak, latar belakang yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Nah, bagaimana Bu misalnya contoh nih, di dalam satu kelas itu kan ada anak yang berbeda, gimana ya maksudnya tuh kita sudah sepakat nih misal kalau misalnya tidak mengerjakan ini hukumannya A, tetapi ada sebagian anak itu tidak bisa melakukan hukuman itu Bu, padahal kita sudah sepakat. Nah nanti kita kalau misalnya kita tidak melakukan A, siswa yang lain bilang ibu tidak adil. Sementara saya sudah koordinasi sama wali kelas dan wali kelasnya sudah bilang, ibu memang siswa itu kayak mana itu ada kekurangan sedikit. Nah, jadi bagaimana Bu anggapan saya ini sebagai guru menganggap siswa, karena saya ingin tanggung jawab di depan siswa itu biar saya oh ibu ini adil kayak itu. Jadi saya mau ibu berarti anak anak ini kayak itu. Dan terima kasih. Kalau boleh tahu anaknya itu berkebutuhan khusus nggak Bu? Kalau mungkin apa clear Gini lah, kalau menurut saya ya Bu ya, yang kita ini kan sudah menyepakati dengan teman-temannya. Ini kan keyakinan kelas, ini kan disepakati oleh teman-temannya. Kalau saya menyinggapi pertanyaan Ibu tersebut, kalau saya itu nanti saya jelaskan terlebih dahulu dengan anak-anak. Anak-anak itu apalagi kita sudah mengajak anak-anak yang sudah dewasa, dia pasti memahami karakter teman-temannya. Dia sudah paham dengan teman-temannya. Apalagi maaf ngomongnya kalau anak itu berkebutuhan khusus, ya. Jadi kita tidak bisa langsung misalnya kita harus lagi 20 kali kayak gitu misalnya. Tetapi dia itu
maaf ngomongnya itu ada masalah nggak di kakinya atau gimana. Nah, itu sebagai kalau saya sebagai guru, saya mengambil kebijakan, Bu. Kebijakannya itu kita menyepakati kembali kepada anak-anak. Karena kita menjelaskan kepada anak-anak itu bahwa kondisi anak ini seperti ini loh, Nak. Ya, kondisinya seperti ini. Bukan kita tidak adil. Kita jelaskan. Kalau kita ini memang adil, cuma kita jelaskan karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi tidak bisa kita melakukan hal yang seperti itu. Kita melakukan hal yang seperti itu kalau anak itu memang normal, sama seperti teman-temannya. Kalau saya gitu. Ya, jadi kita itu ujung-ujungnya itu ialah membuat kesepakatan lagi kepada siswa. Karena kesepakatan ini tidak langsung ketok palu, itu bisa diubah sesuai dengan siswa tersebut. Ya. Jadi kalau seandainya kasus seperti ibu itu, kalau saya menyinggapi sebagai wali kelasnya, saya akan memanggil anak itu. Saya kasih nasihat dan saya panggil perangkat kelas. Nanti perangkat kelas itu nanti akan menyebar hukum kepada anak teman-temannya. Ya kan? Otomatis dia itu pasti tahu bahwa anak itu memang bermasalah seperti itu. Ya, yang jelas ingat satu, jangan pernah kita mengedamkan ya anak tersebut di depan orang lain. Karena apa? Itu akan membuat fatal ke depannya. Ya, kalau kita selalu mengedamkan anak di depan muka umum, dia otomatis tidak menjadi anak yang berani. Ya, dia pasti malu, takut dan yang lainnya. Banyak hal-hal yang ada di pikirannya, ya, perasaan-perasaannya. Nah, makanya kata saya itu panggil anaknya. Makanya kita menggunakan 3 restitusi tadi, ya, menstabilkan identitas, validasi, terus membuatkan keyakinan pada siswa. Kalau 3 restitusi itu sudah kita jalankan, insya Allah, Bu, hasilnya akan baik. Tuh. Ada lagi? Api tanya dari tadi, Mia tanya. Ayo Pak, ada yang mau di-share lagi atau bagaimana? Sudah? Oke. Mungkin oke, satu lagi ya. Mau nanya Ya, boleh. tadi yang disampaikan dari awal sampai akhir itu sebenarnya kan mengacu ke pedagogiknya ya. Iya, betul. Jadi yang kita bahas itu dari awal sampai akhir tadi berkaitan dengan pedagogik. Ada nggak? Ini kan karena berhubungan saya kan berpikir. Ya, betul. Ya kalau mengenai pedagogik ya, ini seiring semakin banyak jenjang berkembang ya, kemudian kita bisa menguasai gitu kan, tambah dengan teori-teorinya lagi. Nah, cuma masalahnya ini kan sebagai guru produktif kan, ada nggak apa ya, yang bisa ini menyangkut kaitannya ke materi produktifnya itu? Ada nggak kira-kira yang apa ya, yang bisa membuat kita dalam menyampaikan materi produktifnya itu biar nyaman dan efektif. Jadi mungkin ada apa ya, yang pelatihannya supaya kita bisa menyampaikan materi itu secara efektif dan siswanya nyaman. Ada nggak? Teori belum itu kan? Teori belum itu masuk pedagogik itu. Dan yang menyangkut ke materi kan, kalau produktif kan, kalau kita di SMK ini kan banyak produktif kan, ya kan? Nah, kayaknya ilmu-ilmu yang banyak dikasih ini itu banyak yang menyangkut pedagogi, ya kan? Ada nggak yang apa yang berkaitan dengan materi? Ya kalau misalkan modal belajar apa itu kan banyak yang sudah kita dapat gitu kan. Nah ini menyangkut ke materinya gitu, ke materi produktifnya. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan secara efektif, jadi siswanya nyaman gitu kan. Misalnya kalau produktif KKL, akuntansi, bagaimana siswa itu bisa mempelajari buku besar atau jurnal khusus itu secara efektif, ada nggak? Oke,
Kalau menurut saya, karena saya bukan guru kejuruan ya, cuman tapi saya akan menjawab. Kalau menurut saya, ya, itu otomatis kita akan mencari metode-metode yang lain, Bu. Karena di sini kan banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Contohnya saja di TikTok, ya. Di situ banyak sekali metodenya. Tinggal Ibu menyesuaikan saja dengan subjek Ibu, gitu. Yang jelas kita itu kita guru ini harus bisa menggunakan teknologi dengan baik, ya. Kenapa? Karena teknologi itu juga bisa membuat siswa itu lebih senang, lebih cepat, lebih efektif. Karena semuanya kan harus kilat, apalagi kalau akuntansi itu kan ada Excel segala macam dan segala macamnya itu kan. Nah, mungkin karena saya tidak paham ya tentang kejuruan, tapi saya coba untuk menjawab ya. Jadi bisa Ibu searching aja, Bu. Ya, karena di luar sana banyak metode sekali. Guru hebat yang ada di luar sana itu biasanya membagikan atau menyelesaikan tentang bagaimana caranya kita membuat suasana kelas itu menyenangkan, efektif. Ya, tinggal Ibu carikan sesuaikan dengan subjek yang Ibu ampuh, gitu. Ya. Oke, mungkin itu saja, tidak ada lagi kan? Kita cukupkan presentasi saya pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktu. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya ingin membacakan pantun untuk penutupan. Ya, belum Bapak. Oke. Di laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.